menebas dari belakang dianggap carok, tidak. Tapi carok dalam konsep Madura itu harus berjanji dua orang, misalnya A dan si B ketemu di mana tempatnya dan disitulah terjadi carok dan di situ juga penyelesaiannya selesai, tidak ada balas dendam. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Berani Bercerita. Bersama saya Hasyi Atifah dan kali ini saya sudah bersama dosen saya sekaligus dosen pembimbing skripsi. Dan beliau juga merupakan mantan Kaprodi Universitas Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau juga seorang penulis dan sesuai dengan permintaan teman-teman semua, saya sudah menemui beliau untuk bertanya nih seputar tengka atau tata krama ya yang ada di Pulau Madura yang masih menjadi pertanyaan dan juga sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang kadang dilupakan oleh masyarakat Madura itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hasyiah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bapak gimana apa kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya seperti yang saudara lihat sendiri, baik. Alhamdulillah Pak, hari ini saya sudah mengkonfirmasi bahwa saya bakal membicarakan seputar tengka ya kata orang Madura. Kalau Indonesia tata krama atau etika. Etika yang Ya, sampai etika. saat ini sudah mulai menurun nih Pak, khususnya di kalangan mahasiswa gitu. Iya. Dari Bapak sendiri tuh pandangannya gimana Pak? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan tengka atau tata krama etika itu menurun. Salah satunya adalah tentang image mengenai pendidikan ini. Mengapa demikian? Karena untuk apa sih kuliah? Untuk apa sih mengejar ini dan itu? Toh akhirnya nanti hanya begitu. Misalnya seperti itu. Tetapi sebenarnya sesuai dengan konsep Islam bahwa kita ini wajib menuntut ilmu. Dan bagaimana seorang penuntut ilmu itu juga ada etikanya. Nah, orang Madura juga memiliki etika bagaimana sikap kita terhadap guru, kepada orang tua, kepada siapa saja yang lebih tua dan semacamnya. Misalnya kepada guru, kita harus menghormati guru itu dengan sehormat-hormatnya, artinya tidak mengkultuskan, tetapi hanya menghormati saja karena beliau adalah orang tua kedua kita setelah orang tua di rumah. Makanya orang Madura punya konsep bepak bebu guru ratoh, artinya bapak dulu, baru ibu, baru itu guru. Artinya urutan ketiga yang kita hormati itu adalah guru. Ya, hormat kepada guru bukan berarti mengkultuskan guru. Misalnya tidak mencemooh guru, menghormati pola hidupnya guru seperti apa yang perlu kita contoh. Dan tidak ada guru yang memberikan contoh yang jelek. Pasti guru itu akan memberikan contoh dan nasihat yang baik. Itu seharusnya kita ikuti bagaimana guru itu menjadi tauladan bagi kita. Kalau ngelihat zaman sekarang itu pergeseran etika khususnya di kalangan mahasiswa, kadang ala dosen harusnya dilawan lah biar ini dikira keren, dikira kritis gitu. Dari Bapak sendiri tuh gimana Pak? Seharusnya ya tidak boleh begitu. Kalau ingin melawan, lawan apanya? Memang misalnya konsepnya. Kan bisa kan mahasiswa itu punya pandangan yang lebih luas dari dosennya. Tetapi melawan dalam pengertian untuk gagah-gagahan itu yang tidak baik. Kalau melawan dalam arti punya konsep, tapi cara melawannya itu seperti apa? Itu etika juga. Orang Madura punya etika bagaimana ia menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana ia berbicara di hadapan orang tua, bagaimana ia berbicara di hadapan temannya, bagaimana ia berbicara di hadapan orang yang lebih muda. Itu orang Madura mengaturnya dan itu yang dinamakan dengan tengka. Orang Madura selalu mengatakan, "Cong, tengka itu tade bukunah." Artinya etika itu tidak ada bukunya, sehingga kita harus belajar dari kehidupan masyarakat ini. Contoh, bagaimana kita kalau ketemu dengan guru, bertegur sapa, jangan langsung berkata, "Halo Bapak," mengangkat tangan gitu. "Halo Bapak, halo Ibu," itu tidak baik menurut orang Madura. Misalnya panggil salam dulu, "Pak, gimana kabar Bapak? Bagaimana keadaan?" dan semacamnya. Seperti itu orang Madura. Itu. Tapi pergeseran dari dulu orang-orang kalau ketemu guru biasanya menundukkan diri, terus kemudian bahan salam. Akhir-akhir ini sudah seperti tergerus oleh zaman gitu Pak. Hal itu disebabkan kenapa sih Pak? Ya, banyak faktor itu. Salah satu faktornya adalah pengaruh dari, pertama ya dari televisi. Setelah televisi ada gadget ini. Anak-anak sekarang memang tidak peduli dengan orang lain.
Ketidakpedulian itu disebabkan karena faktor pengaruh dari alat-alat komunikasi seperti gadget itu, atau pengaruh televisi, atau pengaruh media sosial. Dianggapnya hal yang semacam itu sudah kuno. Padahal itu sebenarnya yang harus kita tingkatkan, itu yang namanya karakter. Bagaimana karakter orang Madura dalam menghadapi orang tua, menghadapi guru, itu yang perlu kita kembangkan kembali. Kita tunjukkan kembali bahwasanya kita ini adalah manusia atau orang yang berbudaya. Berbeda kan dengan orang-orang yang ada di dunia barat sana yang tidak punya etika. Ibunya dianggap temannya, bapaknya dianggap temannya, dan semua orang dianggap temannya. Tetapi kita, budaya timur, tidak menghendaki yang semacam itu. Memang orang tua kita atau guru kita tidak butuh penghormatan, tetapi kita yang harus dan wajib menghormati. Kalau kita sebagai orang Islam, kita wajib menghormati orang lain, menghormati guru, menghormati kedua orang tua kita. Itu yang paling perlu kita catat. Dan memang pergeseran itu disebabkan oleh faktor, terutama menurut pemahaman saya adalah gadget itu. Gadget itu sangat besar pengaruhnya. Coba kita lihat, kita duduk bersama sambil main gadget, kita Kayak cenderung sendiri tidak, aja ya, kayak tidak nggak ada peduli dengan siapa yang lewat, siapa yang anu. Padahal teman kita mau celaka misalnya, itu tidak peduli. Nggak peduli, yang penting Iya. gadget terus ya Pak. Ya, yang penting itu gadget terus. Gitu. Tapi kalau dari tadi sudah ada yang namanya budaya timur, tapi orang-orang zaman sekarang ini menganggapnya bahwa ketika kita ngikutin budaya baru, oh ini keren ini gitu, sehingga tengka atau etika itu dilupakan gitu Pak di budaya timur ini. Sebenarnya bukan keren, itu kebablasan namanya. Artinya kebablasan, ia tidak tahu di mana ia berada sekarang. Padahal orang-orang barat banyak mempelajari etika-etika dan budaya-budaya timur untuk diterapkan di daerahnya. Sementara kita belajar budaya-budaya barat sampai kebablasan. Orang tuanya dianggap temannya, gurunya dianggap temannya, kiainya dianggap temannya, semua orang yang lebih tua dianggap temannya. Nah, itu yang tidak benar. Nah, itu perlu dikembalikan lagi dengan cara pembelajaran etika di sekolah atau di bangku kuliah. Lewat nilai-nilai tertentu, misalnya lewat sastra. Itu bisa kita kembalikan bahwa orang itu orang berbudaya. Beginilah orang berbudaya. Seharusnya menghormati orang lain, menjaga etika, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berbicara dengan anak muda yang lebih muda, bagaimana kita berbicara kepada masyarakat dan semacamnya. Itu yang perlu kita kembangkan kembali. Perlu direkonstruksi kembali lewat kurikulum tentunya. Nah, ini kurikulum mungkin muatan lokal. Jadi akhirnya dari situ semua Bapak seringkali menciptakan sajak-sajaknya, puisi-puisi yang sudah banyak mendapat penghargaan itu semuanya seolah-olah tentang budaya Madura yang ingin diangkat gitu Pak. Oh iya, betul. Saya melihat, saya memotret, saya sebagai seorang seniman di satu sisi, saya adalah saksi hidup dari kehidupan ini. Makanya sebagai seorang saksi, saya harus menuliskan segala sesuatunya itu di dalam puisi. Contohnya adalah sajak saya yang berjudul Matahari Membakar Ujung Madura. Itu diprioritaskan untuk sesuatu bahwa pergeseran itu sudah dimulai. Makanya Matahari Membakar Ujung Madura. Hal-hal yang semacam itu perlu kita cermati secara mendalam agar kita tahu bahwa nilai-nilai etika budaya Madura itu perlu kita tanamkan kepada generasi muda lewat karya sastra, lewat pembelajaran di sekolah dan semacamnya. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang perlu kita kembangkan di pendidikan. Jadi memang perlu kita selain dari sastranya juga, lokalnya juga semuanya dapat melalui pembelajaran sastra. Iya, gitu. seharusnya begitu. Dari Bapak sendiri sebagai seorang dosen ya sekaligus pembimbing saya gitu untuk anak-anak muda yang untuk tetap melestarikan yang namanya tengka ya, yang harus dicerminkan dalam diri, yang harus diperbaiki itu apa Pak? Cara memperbaikinya dulu ya. Iya. Cara memperbaikinya kita bisa membaca karya-karya lama dari orang-orang Madura. Banyak karya-karya yang berasal dari orang Madura yang ditulis oleh orang Madura yang memberikan pembelajaran yang terbaik kepada kita. Contoh, Panggelar Budi. Panggelar Budi itu ditulis sekitar tahun 60-an. Di dalamnya ada semacam pembelajaran tentang budi pekerti yang baik. Di dalamnya banyak sekali nilai-nilai budaya Madura yang perlu kita rekonstruksi kembali dalam kehidupan modern ini. Misalnya bagaimana sikap kita
menghadapi keadaan yang carut marut. Misalnya di Pangkeler Buti itu diceritakan, ada di situ. Kemudian ada juga Siman Simin yang bercerita tentang anak muda yang penuh kreatif dan semacamnya. Banyak sekali cerita-cerita tentang Madura. Cerita-cerita modern juga yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Madura juga bagus. Perlu kita baca, dan itulah yang perlu dikembangkan di sekolah atau di perguruan tinggi, sehingga anak-anak kita, generasi muda kita paham betul tentang Madura. Saya sangat miris sih dengan penelitian yang diungkapkan oleh orang-orang di luar Madura, terutama oleh orang Barat, bahwa orang Madura itu adalah orang yang stereotip, orang yang kasar dan semacamnya. Padahal orang Madura tidak kasar. Orang Madura itu adalah orang Madura yang keras dalam menentukan sikap. Keras dalam menentukan sikap, bukan kasar. Keras untuk mendukung kebaikan, keras terhadap nilai-nilai yang jelek. Itu orang Madura. Perlu juga dicatat bahwa orang Madura itu adalah pekerja keras. Terbukti orang Madura yang ada di rantau itu sukses betul dalam kehidupan ini. Ini berarti bahwa orang Madura memiliki perilaku atau etika yang cenderung bekerja keras. Selain itu, orang Madura juga sangat hormat kepada siapapun. Contoh ya. Banyak sekali orang Madura di mana-mana dihormati orang. Orang Madura. Oh iya. Hampir tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Nah, seperti yang terjadi di Kalimantan itu sebenarnya salah komunikasi, dan mungkin ada faktor orang ketiga di dalamnya. Kalau tidak ada orang ketiga tidak mungkin. Orang Madura sebenarnya tidak ingin mencari masalah. Dan orang Madura yang katanya identik dengan Carok itu tidak benar. Tapi dikenalnya di Madura itu benar-benar ada apa-apa Carok, karena punya komitmen lebih baik putih tulang nih daripada putih mata. Iya, gitu. Betul, itu memang filsafat orang Madura. Tetapi dalam hal apa dulu? Tidak semua persoalan diselesaikan dengan Carok. Ya, yang Carok itu biasanya kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan martabat keluarga, terutama mengenai istri. Dalam konteks Madura itu, kalau istrinya diganggu oleh orang lain, itu pasti Carok. Tetapi Carok yang dalam konteks kemaduraan itu bukan Carok dalam seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena Carok dalam pengertian yang sekarang adalah menebas dari belakang dianggap Carok. Tidak. Tapi Carok dalam konsep Madura itu harus berjanji, dua orang, misalnya A dan si B ketemu di mana tempatnya, dan disitulah terjadi Carok, dan di situ juga penyelesaiannya selesai, tidak ada balas dendam. Tapi sekarang yang terjadi adalah adanya balas dendam, itu anaknya yang membalas terhadap orang yang membunuh bapaknya dan semacamnya. Itu bukan tradisi Madura yang betul. Berarti sudah ada pergeseran sebenarnya tanpa kita sadari. Iya. Kalau Carok yang asli itu, misalnya A dan B bertengkar, maka A dan B ini berjanji untuk duel bersama di suatu tempat, disaksikan keluarga, siapa yang kalah diterima, siapa yang menang harus diterima, dan tidak perlu ada pewarisan dendam. Gitu. Pewarisan dendam kepada generasi berikutnya. Itu sebenarnya yang ada di Madura seperti itu. Tapi pada akhirnya bergeser. Iya, bergeser. Itu disebabkan karena apa biasanya? Karena paruh ada dendam anaknya gitu. Pergeseran itu mungkin disebabkan karena faktor orang ketiga. Saya yakin orang ketiga. Misalnya ada orang yang mengompori harus begini-begini, bapakmu dulu dibunuh oleh orang itu, kamu harus balas dendam dan semacamnya. Itu yang menyebabkan terjadinya Carok yang tidak berkesudahan. Gitu. Jadi memang hal itu menjadi inti bahwa Carok sebenarnya bukan yang seperti sekarang. Bukan seperti yang sekarang ini. Perlu diketahui bersama ya teman-teman, bahwa Carok dulu nggak seperti yang sekarang harus ada balas dendam. Tidak ada. Kalau menyelesaikan persoalan dengan Carok gitu. Banyak sebenarnya tradisi-tradisi Madura ini yang perlu kita gali, kita kembangkan untuk generasi muda. Saya juga mungkin termasuk generasi muda, dan saya menggali terus-menerus lewat penelitian dan semacamnya. Misalnya lewat pantun-pantun yang saya teliti. Ternyata banyak nilai yang perlu kita jadikan panutan. Misalnya bagaimana orang Madura itu menuntut ilmu. Dalam pantun dikatakan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, seperti yang diungkapkan oleh pantun Madura yang berbunyi bahwa
di dalam pantun itu diceritakan bahwa orang Madura sejak dari lahir sampai mati itu harus mencari ilmu dan mencari itu yang diungkapkan. Kemudian bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana orang Madura itu memelihara tentang nilai-nilai agama. Misalnya ngarek lalang ke panglekur banyak betona. Tak alang-lang jika lebur, orang lebur bedebek tonah. Artinya, jadi memang semuanya harus dikonsep waktu. Gitu. Iya, ini artinya bahwa kita gemar terhadap apapun harus ada waktunya. Harus dalam bingkai waktu. Artinya ada batasnya. Tapi anak-anak muda sekarang di Madura khususnya, sekarang sudah keranjingan gadget. Sehingga ya keranjingan gadget. Sehingga lupa akan waktu terutama waktu sholat misalnya. Udah itu semua, Pak. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, orang Madura juga memberikan solusi pergaulan. Bagaimana bergaul yang baik, terutama pergaulan antara pria dan wanita. Orang yang bergaul antara pria dan wanita, terutama generasi muda, mungkin generasi tuanya juga begitu. Sekarang nggak lihat tua muda. Ya, pansampanan cek nganenga ngarambeng talina panceng, apekalan cek na pernah paraben karena lanceng. Artinya bergaul itu harus ada waktunya, ada batasnya. Tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan oleh agama, oleh adat istiadat yang berlaku di Madura. Itu sekilas tentang pergaulan di Madura. Banyak sekali tentang hal itu. Jadi memang TNK ini terutama di Pulau Madura saat ini sudah mengalami banyak pergeseran ya, terutama bahwa tentang budaya-budaya seperti carok tadi. Dan saya sendiri juga baru tahu gitu bahwa ternyata budaya carok sebenarnya bukan seperti yang kita kenal saat ini gitu. Jadi memang itu menjadi penegasan pembahasan kita juga pada kesempatan kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Tauhid yang sudah bersedia untuk berbicara pada segmen Berani Bercerita, dan saya Hatia bersama Pak Tauhid pamit undur diri. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.